Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini Jumat tanggal 17 Desember 2021 bersama saya Febri dari Roh Kudus Surabaya. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan orang muda yang terkasih, pada saat ini hari Jumat kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 1 sampai dengan 17 tentang silsilah Yesus Kristus. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa untuk mendapatkan curahan Roh Kudus agar sabda Tuhan dapat kita renungkan, kita tangkap, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kepadamu karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, nafas kesehatan, agar kami dapat melayani Engkau kepada sesama kami dalam segala pekerjaan, usaha-usaha, dan belajar mengajar kami. Ya Tuhan Yesus, sertai kami dalam pesiaran hidup kami ini, agar kami dapat menyambut Engkau, menyambut kelahiran-Mu ke dunia ini. Dan ingatlah kami nantinya ketika Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Ya Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar kami dapat merenungkan dan membawa renungan sabda-Mu ini ke dalam pekerjaan usaha-usaha kami ini, agar kami menjadi pembawa berkat dan sukacita terhadap sesama kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Terpujilah Kristus. Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rahabeam, Rahabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahas, Ahas memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Saltiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matam, Matan memperanakkan Yakub,
Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan orang muda yang terkasih, kita telah membaca, mendengarkan silsilah Yesus Kristus. Kalau dihitung ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, lalu 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Jadi kita nggak tahu dari siapa kita diturunkan, karena begitu banyak, dari Abraham sampai dengan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai dengan Kristus. Tetapi apa yang ingin Tuhan wartakan atau ingin sabdakan, atau pesan Tuhan apa yang ingin disampaikan kepada kita melalui silsilahnya ini? Bahwa Allah selalu menyertai kita, sekecil apapun kita, dari keturunan apa, dari ras apa, dari golongan apa, baik kaya ataupun miskin. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Kita tidak sendirian, tetapi Tuhan akan selalu ada dalam diri kita. Jangan mengecilkan diri kita, karena Tuhan Yesus memberikan yang terbaik dalam diri kita. Dari mana keturunan kita? Hilangkan pertanyaan-pertanyaan yang mengecilkan akan kuasa Allah itu sendiri. Pertanyaan tentang mengapa saya dilahirkan tidak di orang yang kaya? Mengapa saya dilahirkan dari suku A? Mengapa saya dilahirkan dari golongan B? Tetapi mari kita merubah pemikiran kita dengan rasa syukur. Sangat bersyukur kita dilahirkan dari keluarga A. Sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kita dilahirkan dari golongan B. Sangat bersyukur ya Tuhan, kita dilahirkan dari ras C. Karena apapun itu, Tuhan selalu menyertai kita. Sekecil apapun golongan, ras kita, agama kita, Tuhan akan selalu memberikan kebesaran dalam diri kita. Itu yang perlu kita banggakan, atau itu yang harus kita wartakan, bahwa saya bangga menjadi Katolik, saya bangga menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Itu yang harus kita wartakan. Tidak peduli apapun golongan, suku, ras kita, tetapi wajib hukumnya untuk kita selalu bangga dan selalu menyebut nama Tuhan Yesus dengan tanda salib Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam setiap karya, usaha, dan dalam pekerjaan-pekerjaan keseharian kita. Karena dengan itu
maka kita telah memuliakan Tuhan dan kita telah mensyukuri apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kepadamu. Kami telah Kau lahirkan dari keluarga yang sangat kami cintai, kami banggakan, dan kami sangat bersyukur telah Kau lahirkan dari suku, golongan, ras yang sangat kami cintai ini. Ya Tuhan Yesus, kami akan selalu mewartakan Engkau, apapun golongan, suku, ras dari diri kami, karena kemuliaan-Mu lah yang lebih utama. Kami sungguh bersyukur telah Engkau ingatkan dalam sabda-Mu ini, ya Tuhan Yesus. Dan saat ini, dampingilah kami, sertailah kami dalam curah Roh Kudus-Mu, untuk kami memuliakan Engkau dalam pekerjaan usaha kami sehari-hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.